Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Malam ini kita kembali memberikan waktu untuk kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Mari siapkan hatimu, berikan penyembahanmu, rasa syukurmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita berterima kasih buat hari ini, atas pemeliharaannya yang sempurna atas kita, atas kasih-Nya yang besar, atas pertolongannya, atas kemurahan-Nya. Mari sembah Dia. Katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Betapa anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Betapa kasih-Mu melimpah. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak tercela pikiranmu, oh, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
pencipta segala yang ada. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Haleluya. Tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan yang baik. Oh Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Betapa ajaibnya Engkau. Kami memuji-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kami puji tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan.
memberi kami kemampuan sampai hari ini. Engkau yang menopang kami Tuhan. Kami puji tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Haleluya. 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 Tiada Allah yang seperti-Mu. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa kami, kalau mengingat kebaikan dan kemurahan-Mu, maka tidak ada satupun kata yang dapat mewakili betapa dahsyat dan baiknya Engkau dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami ungkapkan dan kami berikan sebagai penyanjungan yang layak dibandingkan dengan segala kebaikan Tuhan. Tidak ada Tuhan hal yang dapat kami lakukan untuk membalas kemurahan-Mu. Kami hanya bisa datang bersyukur dan bersyukur kepadamu. Karena kami adalah orang-orang yang menerima anugerah surgawi. Kami dipelihara, kami diberkati, kami dicukupkan, diberi kuat sehat sampai saat ini. Tuhan, betapa bahagianya kami menjadi umat-umat milik kesayangan-Mu. Kami bersyukur tiada terhingga buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama datang untuk memuji, menyembah, bersekutu dengan Engkau. Kami rindukan Tuhan, kami bisa menjadi bagian daripada rencana Allah. Kami rindukan bahwa kami mendapat perkenanan di hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi satu dengan Engkau, di mana Tuhan di dalam kami dan kami menjadi bagian dari rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ajarlah kami melakukan firman-Mu, ajarlah kami melakukan kehendak-Mu, ajarlah kami hidup di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya malam ini kami rindu membaca, merenungkannya. Dan ajarlah kami apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan baca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Yudas. Kita baca kitab Yudas
ayat 20 sampai 23. Yudas. Satu pasal saja saya membacanya, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Untuk mengerti ayat ini, kita perlu membaca ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya, menanggapi apa yang terjadi di akhir zaman bahwa ada orang-orang yang merasa masa bodoh, bahkan mereka merasa nyaman dengan kehidupan di dalam dosa. Mereka nyaman dengan kehidupan yang tidak dekat dengan Tuhan, tetapi mereka merasa lebih diberkati dari kita. Mereka hidup sembrono, hidup semau kue, hidup dengan mengikuti apa yang mereka inginkan. Tetapi sampai hari ini mereka tetap baik-baik saja. Bahkan kalau kita menemukan mungkin juga ada orang-orang yang mencibir bibir, bahasa sekarang nyinyir kepada kita, mengatakan lu yang ikut Tuhan juga begitu-begitu saja, lu yang ikut Tuhan juga susah, lu yang ikut Tuhan juga kena sakit dan lain sebagainya. Sementara mereka yang hidupnya sembrono dan maunya sendiri, mereka tidak menghadapi sesuatu yang sesukar apa yang kita alami. Lah Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan hal itu kita perlu diingatkan bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan seperti itu. Kalau kita tanggapi bisa membuat kuping panas. Kalau kita tanggapi kita bisa menjadi kesel, marah. Kita juga bisa down, kita menjadi merenung sendiri. Dan kemudian kita juga bertanya, iya ya kenapa saya seperti ini ya, sudah ke gereja, sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh sudah melayani, kok ya saya tidak sebaik orang itu dan lain sebagainya. Lah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Rasul ini mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini. Ya intinya bahwa di dalam ayat-ayat ini kita jangan terlalu pusing dengan kehidupan orang lain. Dalam pengertian jangan kita terlalu memusingkan apa pendapat mereka tentang kita. Kita tidak perlu memusingkan apa yang mereka lakukan, dicelakah kita, dihinakah kita, direndahkankah kita, dipertanyakankah iman kita. Itu tidak penting buat kita. Pernah dikatakan bahwa kualitas hidup kita itu bukan ditentukan bagaimana orang lain menilai kita, tetapi bagaimana Tuhan menilai kita. Ya kita harus berlomba-lomba menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bukan diperkenan oleh manusia, tetapi diperkenan oleh Tuhan. Jadi kita harus berlomba-lomba membangun iman kita sendiri, membangun karakter kita sendiri, membangun hidup rohani kita sendiri, sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Itu yang terutama. Makanya di dalam ayat ini sangat jelas, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita perlu membangun iman sendiri, ya. Biarkanlah orang memberikan statement penilaian apapun tentang kita.
Tetapi yang terutama adalah kita membangun kualitas iman kita. Karena apa? Karena yang kita lakukan hari ini, yang kita perbuat hari ini, itu akan memiliki efek di dalam kekekalan. Kalau kita tidak serius di dalam membangun iman, kita tidak serius di dalam kehidupan kerohanian kita, apalagi kita terbawa kepada pengaruh-pengaruh orang-orang yang ada di luar sana, dan kemudian kita tinggalkan Tuhan, kita menjadi kecewa, dan kemudian kita berkata lebih baik aku tidak mengiring Tuhan. Wah, itu sesuatu yang membahayakan di dalam hidup ini. Saya selalu katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kita di dalam kekekalan itu ditentukan bagaimana kita membangun hidup iman dan rohani kita di tengah-tengah kesukaran seperti hari ini. Saya mengerti bahwa bukan sesuatu yang mudah untuk kita betul-betul percaya sama Tuhan di tengah-tengah guncangan-guncangan yang terjadi. Tetapi saya juga percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam Roh Kudus, maka ada kekuatan baru yang Tuhan berikan untuk kita mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan di akhir-akhir ini. Dan kemudian yang ke-21 ini berkata demikian, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara diri kita, ya. Peliharalah dirimu, ya, demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita memelihara diri, ya, menjaga diri kita, jangan sampai kita terhilang, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita murtad. Dan itu yang perlu dilakukan. Kemudian ayat yang ke-22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya, mungkin ada di antara kita yang mulai lemah. Mari kita yang kuat memberikan perhatian. Katakan amin ya. Kita yang kuat memberikan perhatian. Minimal sebutlah rekan-rekanmu di dalam doa. Kalau kau ingat, kasih WA, kasih ayat, kau sebut mereka dalam doa. Saya yakin Tuhan akan menolong mereka. Dan itu sebabnya kita harus sama-sama bergandeng tangan. Kita sama-sama saling membangun. Kita sama-sama saling menguatkan. Sekalipun ada orang-orang yang mengejek kita, ada orang-orang yang meragukan tentang Tuhan yang kita sembah, tapi saya mau katakan, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan. Mari kita membangun iman dengan sungguh-sungguh, supaya ketika Tuhan menghampiri kita, maka kita didapati menjadi orang-orang yang berkualitas dan layak menerima kemuliaan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Haleluya. 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 Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan hidupku, haleluya. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
setia menunggu, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu Tuhan, buat kekuatan yang Kau beri. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, minta kekuatan Tuhan. Katakan, Tuhan kuatkan aku, Tuhan tambahkan imanku kepadamu, Tuhan jamahlah kami. Saya percaya Allah mengasihi kita semua. Dia tidak inginkan satupun kita binasa. Mari kita saling membangun, mari kita saling menguatkan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami menghadap hadirat-Mu malam ini. Kami butuh kekuatan baru dari Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dia peliharaku, Dia peliharaku. Di senang atas susah, Ya peliharaku, Dia peliharaku. Dia peliharaku. Haleluya. Dia peliharaku. Di senang atas susah, Ya
peliharaku. Mari kita sama-sama berdoa, minta kekuatan Tuhan, minta kemurahan Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk mampu menjalani hari-hari di depan kita yang tidak ada kepastian. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan ada kepastian perlindungan dan anugerah. Mari menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa pada malam ini. Haleluya. Bapa yang baik, kami menghadap hadirat-Mu malam ini. Kami bersyukur kalau sampai hari ini pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau sampai hari ini kami tetap kuat, sehat, bisa makan, minum, pakai, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami menghadap hadirat-Mu, kami berdoa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Semuanya serba tidak ada kepastian. Itu sebabnya kami berdoa, kuatkan iman kami. Tambahkan iman kami Tuhan, supaya kami tidak tergoncangkan. Dan kami malam ini menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Bapa, berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah perekonomian kami, berkati usaha kami, semua yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami taruh di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Bapa, kami mohon anugerah kemurahan-Mu terus berlaku atas kami. Sebab kami menyadari bahwa kalau Tuhan tidak menyertai dan memberkati kami, maka segala sesuatu yang kami lakukan akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bapa, kami menghadap Engkau pada malam ini. Kami minta berkat-Mu turun atas setiap kami, setiap keluarga, setiap pribadi. Mari lawat dan Kau berkati. Dan saat ini kami menghadap Engkau. Kami terus berdoa biar situasi yang ada, yang sedang terjadi di sekitar kami, itu tidak mempengaruhi iman kami, tidak mempengaruhi hidup kami. Tetapi kami semakin dipengaruhi oleh kehadiran hadirat Allah di dalam setiap hidup kami. Bapa, kami mau berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami, masyarakat dunia yang sedang ditakutkan dengan COVID-19, yang sedang bergumul dengan kesehatan. Mari Bapa, Engkau turunkan belas kasihan-Mu, Engkau turunkan anugerah-Mu, Engkau berikan belas kasihan surgawi, sehingga kami semua mendapat ampunan Tuhan. Dan kami semua mendapatkan ketenangan dan pemulihan. Hanya Engkau yang bisa menghentikan wabah ini. Itu sebabnya kami serahkan semuanya kepada-Mu. Sementara kami harus ada di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan, kuatkan kami, lindungi kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami terus aman dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, para tenaga medis, ilmuwan yang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghadapi virus ini Tuhan. Mari Kau berkati usaha mereka dan Kau tolong mereka, berikan anugerah hikmat marifat-Mu, perlindungan-Mu, sehingga mereka pun boleh menjadi terjaga karena kemurahan dan perlindungan Tuhan. Malam ini kami menyembah Engkau, malam ini kami memuji Engkau, sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Hanya Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah bagi kami. Hamba berdoa buat setiap keluarga dimanapun berada, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Malam ini kami ucap syukur buat anugerah Tuhan. Doa penyembahan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.